Baik Bapak Ibu Wali Santri dan seluruh STM Tursina, untuk yang selanjutnya yaitu adalah kajian yang insya Allah dengan tema ikhlas untuk sang buah hati hijrah dalam menuntut ilmu. Kepada Al-Ustadz Muhammad Yahya, PhD, kami persilahkan. Terima kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya min ba'dih, wa alihi wa sahbihi wa jundih. Yang saya hormati Direktur Tursina International Islamic Boarding School, Ustadz Ali bersama jajarannya, para asatidz, para wali murid yang dirahmati Allah SWT, keluarga besar Tursina YIBS yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita insya Allah akan mendiskusikan bersama-sama tentang kewajiban atau mungkin tepatnya keharusan bagi orang tua untuk ikhlas merelakan anak-anaknya untuk hijrah karena mencari ilmu. Saya ingin ngawali dari kata hijrah. Di dalam Al-Quranul Karim, kata hijrah itu dipakai untuk menggambarkan 5 hal. Jadi 5 hal ini menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala diperkenankan orang untuk melakukan hijrah. Jadi hanya karena 5 alasan ini kalau kita lihat Al-Quranul Karim. Yang pertama, al-ittihadu fiddin. Orang boleh berhijrah karena ada penganiayaan atas nama agama. Di tahun keempat 5 hijrah, saat para sahabat ini buntut dari Rasulullah SAW mendeklar secara terbuka dakwah kepada orang-orang Quraisy, maka mulai penganiayaan atas nama agama ini dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Ya, Sumayyah, Bilal bin Rabah, Habbab bin Arad dan seterusnya, sehingga mengalami penganiayaan yang amat sangat. Rasulullah SAW kemudian atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala membolehkan para sahabat untuk melakukan hijrah pertama kali, yaitu ke negeri Habasyah. Atau yang kedua nanti di tahun ke-13 hijrah, ke-13 bi'sa maksud saya, ketika semakin menguat caci maki dan opresi serta ittihad ya kepada orang-orang Muslim pada saat itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala akhirnya juga mengizinkan orang-orang Islam untuk melakukan hijrah. Jadi hijrah dibenarkan menurut agama jika terdapat penganiayaan atas nama agama atau al-ittihadu fiddin. Yang kedua, hijrah karena thalabur rizqi wabtigha' min fadlillah. Orang boleh berpindah kalau tujuannya adalah mencari rizki. Al-Quranul Karim menyatakan wa ardullahi wasi'ah, bumi ini begitu luasnya, karena itu kita disuruh mencari rizki atau mencari karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fantashiru fil ard, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, berpergianlah kalian, menyebarlah kalian ke muka bumi ini untuk mencari rizki. Yang ketiga, diperkenankan juga kita ini melakukan hijrah, tujuannya adalah as-siyahah al-istiksyafiyah wa tafakkur fil kaun. Kalau kita melakukan perjalanan eksploratif atau kita melakukan tafakkur fil kaun, kita hendak menadaburi apa yang terjadi pada kaum-kaum terdahulu misalnya, atau memang kita ingin mengeksplor karena alam semesta ini, negeri-negeri yang lain itu juga merupakan bagian dari ayat-ayat kauniyahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, orang dibolehkan hijrah karena khaufan minal wuqu' fi dzunubi wal ma'asi, karena orang takut kalau dia tidak berpindah maka dia akan terus-menerus melakukan perbuatan maksiat. Ini misalnya masih ingat kisah tentang 99 orang yang dibunuh oleh seseorang itu, dan kemudian dia membunuh juga kiai yang atau ulama yang menyatakan bahwa dia tidak mungkin diampuni oleh Allah SWT, sehingga ia genap membunuh 100 orang. Kemudian baru dia bertemu dengan orang yang alim dan menyatakan, yang membuat kamu terus-menerus berbuat maksiat adalah lingkunganmu yang buruk, maka taubatmu adalah kamu harus berpindah, cari lingkungan yang lebih baik. Maka
hijrah keempat ini diperkenankan dalam agama kalau orang takut bahwa kalau dia berada di tempat itu, dia akan terjatuh ke dalam maksiat, terjatuh ke dalam perbuatan dosa. Khaufan minal wuku' fi dzunubi wal ma'asi. Dan yang paling terakhir, kita melihat Al-Quran juga melegitimasi dan membolehkan orang itu berhijrah karena apa? Bisababi talabil ilmi wal ma'rifah, karena mencari ilmu dan ma'rifat. Disinilah kita menemukan kaitan dengan topik kita. Jadi yang pertama yang harus kita tanamkan ke dalam diri kita, terutama kepada wali murid, bahwa hijrahnya anak-anak jenengan ini, berpindahnya anak-anak jenengan ini, entah dari Kalimantan mungkin, ada yang mungkin dari berbagai kota di Indonesia, pindah ke kota Malang yang sejuk ini, justru mendapatkan legitimasi oleh Al-Quranul Karim. Ya, dibolehkan hijrah, dibolehkan berpindah. Kenapa? Karena talabul ilm, karena talabul ma'rifah, karena mencari ilmu dan mencari pengetahuan. Di mana dasarnya? Mari kita lihat satu ayat Al-Quran yang menggambarkan rihlah ini, bahkan direkam oleh Al-Quranul Karim, yaitu kisah Nabi Musa alaihissalam yang mencari ilmu, mencari pengetahuan untuk berguru kepada Nabi Khidir, sebagaimana yang kita ketahui bersama. Kisahnya bermula sebagaimana dilaporkan oleh Imam Muslim dan Imam Bukhari, di hadis diterima dari Ubay bin Ka'ab. Kata Ubay bin Ka'ab, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Inna Musa alaihissalam qama khatiban. Rasulullah, Nabi Musa alaihissalam berdiri suatu hari berkhutbah. Kalau kita lacak, ini terjadi ketika Nabi Musa berhasil mengeluarkan orang-orang Yahudi dari mengalahkan Fir'aun dan bala tentaranya. Dan kemudian Nabi Musa mendakwai Bani Israel yang ada di sana, dan orang-orang yang ada di sana. Maka fasu'ila ayyun nas a'lamu, Nabi Musa memberikan tausiah, taujihat yang sangat memukau para pendengarnya, sehingga kemudian ada seseorang yang bertanya kepada Nabi Musa, ayyun nasi a'lam, adakah manusia yang lebih memiliki ilmu lebih dibanding dirimu? Nabi Musa berkata, tidak ada, sayalah yang paling mengetahui tentang ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala, tentang kitab Taurat ini. Maka jawaban Nabi Musa ini kemudian dikoreksi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, karena ada hambanya Allah yang Allah berikan ilmu yang lebih dari Nabi Musa alaihissalam, yaitu Khidir. Dan apa yang dilakukan oleh Nabi Musa, kemudian dia melakukan perjalanan untuk mencari ilmu. Mari kita lihat, dan ini juga harus kita masukkan ke dalam anak-anak kita. Perhatikan Al-Quran menggambarkan perjalanan berpindahnya ini untuk mencari ilmu. Wa idh qala Musa li fatah, ingatlah ketika Nabi Musa berkata kepada anak mudanya. Jadi yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam fatah, anak-anak muda. Untuk apa? Untuk mencari ilmu. Ini menunjukkan bahwa kalau kita ini mencari ilmu, memang sebaiknya sejak mulai masa muda. Anak-anak yang dikirimkan ke Tursina sudah mencocoki Al-Quranul Karim. Kita ini seperti Nabi Musa yang membawa anak-anak untuk mempelajari ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu Nabi Musa mengajak anak muda. Kenapa? Karena ilmu ini harus diturunkan. Karena karya yang telah dihasilkan oleh banyak jenius-jenius ini sampai melahirkan ilmu pengetahuan ini harus terus diturun dan dikembangkan. Kepada siapa? Kepada generasi penerusnya. Karena itu Nabi Musa alaihissalam mengajak, di Al-Quran tidak disebutkan namanya, tidak penting namanya kata Al-Quran. Justru agar apa? Agar kita mengambil manfaat ini. Orang yang belajar itu harus memastikan ada anak-anak muda yang juga ikut belajar. Wa idh qala Musa li fatah, kata Al-Quranul Karim. Yang kedua yang diajarkan Nabi Musa alaihissalam, la abrah hatta ablugha majma'al bahrain. Nabi Musa kemudian meneguhkan tekadnya, dan itu dikuatkan, diomongkan kepada Yusha bin Nun yang menjadi muridnya Nabi Musa yang masih muda ini. Lihat tekadnya Nabi Musa alaihissalam dalam mencari ilmu. La abrah, ya, la abrah, saya tidak akan pernah berhenti. Ya, terus menerus maksudnya. La azalu
Ya, maksudnya la abroh itu kalau kita tidak mau berhenti untuk menunjukkan kegigihan dalam mencari ilmu. Saya akan terus menerus. Apa kata Nabi Musa alaihissalam? Hatta ablugha majma'al bahrain. Sampai aku sampai di tempat dua pertemuan. Sebagaimana dua pertemuan laut maksudnya. Sebagaimana yang sudah diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa tempatnya Nabi Khidir adalah berada di tempat yang disebut oleh Al-Quran sebagai Majma' al-Bahrain, tempat bertemunya dua arus, dua lautan. Yang kedua, lihat kalimatnya, au amdiya hukuba, atau aku akan spend untuk masa yang amat sangat panjang. Hukub adalah jamak dari kata al-hikbun, yang maknanya menurut Abdullah bin Umar adalah samanuna sanah, 80 tahun. 80 tahun dibikin plural, artinya untuk menunjukkan waktu yang tidak terbatas. Katanya Nabi Musa alaihissalam berkata kepada muridnya ini, saya akan melakukan perjalanan sampai berapapun waktu masanya, hingga mungkin sampai saya mati, untuk bertemu guru ini, untuk bertemu Nabi Khidir, untuk belajar. Apa hikmahnya? Lihat keteguhan Nabi Musa alaihissalam dalam mencari ilmu. Dan ini adalah bagian dari ajaran Al-Quranul Karim. Ya, nomor satu, sudah tepat ya kita mengirimkan anak-anak kita untuk mencari ilmunya Allah SWT, dan anak-anak kita juga harus diteguhkan. Dia harus sungguh-sungguh mencari ilmu. Sebagaimana yang digambarkan melalui Nabi Musa alaihissalam, la abrah, aku tidak akan pernah berhenti sampai ablugha majma'al bahrain au amdiya hukubah, atau aku telah habiskan sampai waktu yang sangat lama, terus dan terus. Itu yang digambarkan Al-Quranul Karim. Lah, tentu memang mencari ilmu, apalagi seperti Nabi Musa yang melakukan perjalanan, pasti akan melahirkan rasa capek. Ya, karena itu Nabi Musa membawa bekal dan seterusnya. Pasti melahirkan masyaqqah, ada rasa capek, kesulitan dan seterusnya. Ya. Dan begitulah yang dialami oleh semua pencari ilmu. Kadang-kadang kita sebagai orang tua tidak tega karena membayangkan satu, jauhnya tempatnya, mungkin akan ada masyaqqah, ada kesulitan, mungkin nanti akan bagaimana kalau homesick, dan seterusnya dan seterusnya. Lihat, belajar dari Nabi Musa yang berguru kepada Nabi Khidir, dan memang itu bagian dari resiko yang dia tanggung. Tapi percayalah bahwa perjalanan untuk mencari ilmu, ya, berpisahnya seorang anak dengan orang tuanya adalah bagian dari perkara yang justru di-encourage oleh Al-Quranul Karim, justru diberikan legitimasinya oleh Al-Quranul Karim. Karena itu mestinya kita sebagai orang tua yang harus ditanamkan pertama kali adalah apa yang saya lakukan sudah tepat. Karena itu tidak mungkin tidak ikhlas, karena kita ini mensesuaikan dengan Al-Quranul Karim. Kita mengikuti tradisi yang dilakukan oleh para anbiya. Maka kalau kita sampai tidak ikhlas, hal yang pertama adalah apa sebenarnya yang kita tidak ikhlaskan? Bukankah kalau kita ini melakukan satu perbuatan yang mencocoki ajaran agama kita, apalagi yang mencocoki Al-Quranul Karim, tentu ini adalah merupakan sesuatu yang semestinya kita bersyukur kepada Allah SWT karena kita sudah berani mengambil langkah tersebut. Ada banyak orang yang tidak mengambil langkah ini. Karena itu mestinya yang pertama kita bersyukur karena Allah memastikan kita untuk bisa mengikuti teladan kita, Nabiullah Musa alaihissalam dan muridnya Yusha bin Nun yang disebut Al-Quran sebagai the youth, sebagai Al-Fatah. Al-Fatah yang pertama. Mari kita lihat lebih dalam lagi bagaimana para ulama menjelaskan hal tersebut. Abu Hayyan misalnya dalam tafsirnya Bahrul Muhit menyatakan bahwa kisah ini, kata dia, hadhil kisah ini adalah dalilun, katanya Abu Hayyan, ini adalah dalil agar apa? Dalil agar kita ter-encourage untuk apa? Untuk melakukan rihlah fi thalabil ilm. Jadi Abu Hayyan menyatakan sengaja Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisahnya Nabi Musa yang berguru kepada Khidir ini agar kita ini ter-encourage, agar kita ini seperti didorong untuk apa? Untuk berani melakukan perjalanan mencari ilmu. Ya, yang pertama. Yang kedua adalah
agar kita tahu apa? Tahu adabnya mencari ilmu. Nanti bagaimana sikapnya Nabi Musa kepada Nabi Khidir, itu tidak kita bicarakan tentu. Saya hanya ingin mengambil rihlahnya saja, poinnya adalah, tapi dari sana nanti kita belajar. Secara khusus Al-Quran menggambarkan etika mencari ilmu, pentingnya kita keluar dari rumah untuk mendapatkan ilmu, dan seterusnya. Karena itu Abu Hayyan menjelaskan bahwa ayat ini adalah menjadi dalilun alal hasi alal rihlah fi talabil ilm. Demikian juga Imam Qurtubi. Imam Qurtubi dengan bahasa yang sama juga menegaskan hal yang sama. Kata Imam Qurtubi dalam tafsirnya, fi hadza minal fikri rihlatul alim fi talabil izdiyad minal ilm wal isti'anah ala dzalika bil khadim was sahib. Katanya Imam Qurtubi, ini adalah petunjuk ya bagaimana hatta orang yang sudah punya ilmu masih melakukan rihlah untuk mendapatkan ilmu, untuk mendapatkan fi talabil izdiyad, agar dia mendapatkan pengetahuan yang lebih baru lagi, dapat ilmu yang baru lagi. Apalagi kalau masih belum punya ilmu. Hatta yang sudah alim saja, sebagaimana Nabi Musa alaihissalam, masih diminta oleh Al-Quranul Karim untuk melakukan rihlah. Ya, ini rihlatul alim, kata Imam Qurtubi. Orang yang alim saja masih diperintah untuk melakukan perjalanan. Guna apa? Guna dia mencari tambahan, more knowledge, dan seterusnya. Meskipun tentu kalau orang yang sudah sepuh dan seterusnya, atau mungkin sudah berusia, dia juga diperbolehkan untuk apa? Al-isti'anah, ya, untuk meminta bantuan. Boleh dia membawa khadim, wasahib, dan seterusnya. Tapi poinnya adalah bahwa anak atau siapapun yang keluar rumah untuk mencari ilmu, dia bersesuaian dengan Al-Quranul Karim. Mari kita lihat bagaimana para ulama kita, teladan-teladan yang memukau dalam usaha mencari ilmu, ya. Jabir bin Abdullah misalnya. Jabir bin Abdullah ini adalah sahabat Nabi yang sangat menarik. Beliau ini anak yatim, bayangkan. Ditinggal Rasulullah SAW, ditinggal orang tuanya, namanya Abdullah bin Haram. Itu ketika beliau berusia kira-kira 11-12 tahunan. Nah, Jabir bin Abdullah ini menarik. Saat ayahnya mau meninggal dunia, ya, di perang Uhud, ayahnya berkata kepada Jabir, "Wahai Jabir, saya merasa sayalah orang pertama yang akan syahid di perang Uhud ini. Maka nak, kalau nanti saya ini akan syahid di perang Uhud ini, saya memiliki hutang yang sangat banyak. Dan adik-adikmu juga banyak, 6-7 orang adiknya. Karena itu pesan ayahnya, maka kalau nanti saya syahid, tolong lunasi hutang saya, dan tolong kamu rawat dengan baik adik-adikmu." Jabir ditinggal mati oleh orang tuanya, lihat, pada usia yang sangat ranum. Tetapi yang menarik, Jabir meskipun yatim ini nanti tumbuh menjadi salah satu sahabat yang memukau dalam sejarah, ahli ilmu. Bahkan diperkirakan oleh para ulama hadis, beliau ini pengumpul hadis nomor 5 atau nomor 6. Ya, Masya Allah. Hanya bisa dikalahkan oleh Abu Hurairah, oleh Aisyah, oleh Abdullah bin Umar, oleh Abdullah bin Abbas. Berikutnya adalah Jabir bin Abdullah. Ada kisah yang menarik bagaimana Jabir yang sudah sepuh itu. Ini usia diperkirakan lebih dari 80, sekitar hampir mencapai 90 tahunan. Bayangin, sahabat Nabi umur 90 tahun, sebagaimana direkam oleh Imam Bukhari. Itu menarik, katanya, "Balaghani hadisun an rajulin sami'ahu min Rasulillah." Saya ini sampai kabar kepada saya bahwa ada satu hadis itu didengar oleh seseorang sahabat Nabi Muhammad SAW. "Fastaraitu ba'iran," katanya Jabir. "Aku kemudian membeli seekor unta. Summa sadattu alaihi rahli," dan kemudian dia melakukan persiapan untuk melakukan perjalanan mendengarkan berapa? Satu hadis. Bayangkan Jabir yang ada di Madinah melakukan perjalanan rihlah, orang sepuh ini, katakanlah ya nearly 90 sudah, melakukan perjalanan dari Madinah menuju mana?
menuju Kufah, menuju Syria kalau sekarang ya, menuju Syria. Dia pergi ke sana karena mendengar ada seorang sahabat Nabi yang membacakan satu hadis yang dia belum pernah dengar dari Rasulullah SAW. Maka apa yang terjadi? Dia melakukan perjalanan fasirtu ilaihi sahran. Dia bergerak ya, menemui sahabat Rasulullah SAW ini dengan menaiki untanya. Berapa lama? 1 bulan lamanya. Sampai dia sampai di Syam, faidan tiba-tiba ternyata sahabat itu adalah Abdullah bin Unes. Saat itu Jabir bin Abdillah berdiri di depan pintu rumahnya dan pembantunya membukakan pintunya dan bertanya, tolong beritahu ada bahwa saya Jabir bin Abdillah hendak bertamu. Ya, kemudian begitu Jabir bin Abdillah dilaporkan kepada Abdullah bin Unes, Abdullah bin Unes kemudian segera keluar dan kemudian Masya Allah Jabir bin Abdillah, kedua sahabat Rasulullah SAW ini kemudian berpelukan. Dan kemudian apa katanya Jabir bin Abdillah? Kata Jabir bin Abdillah, balaghani anka annaka sami'tahu min Rasulillah fil qisas fa khashitu an tamuta au amuta qabla an asma'ahu. Allah, katanya Jabir bin Abdillah, sungguh telah sampai kepadaku bahwa engkau itu mendengar hadis dari Rasulullah SAW, yaitu hadis tentang kisos. Saya ini takut kalau saya mati atau kamu yang mati dahulu, sehingga hadis yang didengar oleh dirimu itu dari Rasulullah itu tidak saya dengar, tidak saya sampaikan kemudian. Lihat motivasinya dalam mencari ilmu hingga dia melakukan rihlah sejauh itu. Maka kemudian Abdullah bin Unes membacakan hadisnya, yuhsyarun nas yaumal qiyamah au qala al-ibad uratan urlan buhman, dan seterusnya ya. Nanti di yaumil qiyamah orang itu akan dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan tidak menggunakan baju ya, tidak membawa apapun saja dan seterusnya ya. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Unes ya. Yang menarik, apakah Jabir bin Abdillah? Mari kita lihat tentang rihlah ini ya. Saya masih berbicara tentang rihlah. Abu Ayyub Al-Ansari misalnya, salah sahabat Nabi yang juga sudah sepuh. Dia melakukan perjalanan dari Madinah ke Mesir. Bayangkan ini, orang yang sudah sepuh juga. Untuk menemui apa? Uqbah bin Amir. Karena Uqbah bin Amir dilaporkan juga meriwayatkan satu hadis yang belum didengar oleh dia. Maka Abu Ayyub Al-Ansari juga sama. Dia mendatangi Uqbah bin Amir ya, sampai Uqbah bin Amir menyatakan, "Ma ja'a bika ya Abu Ayyub?" Ada apa gerangan sampai engkau datang ke Mesir ini? Kata dia, "Hadisun sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Ya, karena ada satu hadis yang aku dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lam yabqa ahadun sami'ahu ghairi wa ghairuka fi sitril mu'min. Dan hadis itu tidak ada yang mendengar kecuali aku dan kamu. Karena itu aku ingin memastikan, kata dia, Masya Allah. Ya, ini tanggung jawab ilmunya. Sampai kemudian ya na'am katanya temannya ini yaitu Uqbah bin Amir, dan hadis tersebut adalah man satara mu'minan fid dunya ala khurbatin satarahullahu yaumal qiyamah. Masya Allah. Bagaimana dengan tradisi kemudian yang bergerak di kalangan para ulama Islam? Sama, rihlah menjadi kunci kesuksesan. Bahkan ya, keluarnya seorang anak dari rumahnya bahkan menjadi hampir semuanya menjadi wasilah keberkahan ilmu, wasilah kebermanfaatan ilmu, wasilah untuk seseorang menjadi orang yang alim. Misalnya Bashar bin Ubaidillah Al-Hadrami menyatakan, in kuntu la arkab, kalau seandainya saya ini harus menaiki kuda ke Mesir ya, meskipun memakan waktu yang lama, saya akan melakukannya kalau itu untuk tujuan mencari ilmu. Apalagi kalau kita lihat a'immatul muhaddisin ya, misalnya Imam Bukhari, Allah Karim ya, Imam Bukhari itu memiliki lebih dari 1000 guru. Yang menarik kalau kita hitung perjalanannya Imam Bukhari
ya keluar rumahnya untuk mencari ilmu itu dihitung oleh para ulama sekarang itu mencapai 15.000 kilometer yang dilakukan oleh Imam Bukhari. Masya Allah, dia keliling itu mulai dari Bukhara ke Mesir, Bukhara kemudian ke Baghdad, ke Kufa, ke Masya Allah, untuk mengumpulkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga Imam Muslim, demikian juga imam-imam yang lain ya dalam hadis. Karena itu Imam Syafi'i mendendangkan satu syair yang menurut saya menarik. Apa kata Imam Syafi'i? Tagharrab 'anil awtani fi talabil ula wa saffir fa fil asfari khamsun fawaidi tafarruju hammin wa tisabin ma'ishatin wa ilmin wa adabin wa suhbati majidi, kata Imam Syafi'i. Ya, Masya Allah, Imam Syafi'i menyatakan tagharrab ya anil autan, pergi sana dari negerimu, pergi dari rumahmu. Untuk apa? Fi talabil ula, untuk mencari ketinggian, mencari keluhuran. Ya, wasafir, pergi. Fafil asfari, karena di dalam rihlah, di dalam bepergian itu khamsun fawaid, ada khamsu fawaid, ada 5 faedah kata Imam Syafi'i. Yang pertama tafarruju hammin, yang pertama adalah menghilangkan kesusahan. Ya, salah satu berapa banyak misalnya kalau kita lihat ya orang-orang yang melakukan hijrah ke Kalimantan dulu, ke manalah Sulawesi dulu, sekarang menjadi orang-orang yang sukses. Ya, TKI di Indonesia, di Malaysia, sekarang banyak mereka yang tidak sukses. Ya, demikian juga kalau kita perhatikan hatta di Eropa, bagaimana orang-orang Maroko, orang-orang Turki yang melakukan hijrah itu, apa yang mereka dapatkan? Tafarruju hammin, kata Imam Syafi'i. Yang kedua, dia tambah apa lagi? Tambah rizki. Waqtisabi ma'isyatin, dapat ma'isyah, ya, tapi yang lebih penting dari itu apa lagi? Wa ilmin, dapat ilmu. Dapat ilmu. Ini yang paling penting kalau orang melakukan safar itu. Dapat apa lagi? Dapat adab. Ini yang penting lagi. Dapat apa lagi? Dapat suhbah, dapat teman yang baik. Teman yang baik. Nah, salah satu hal yang harus kita pikirkan, anak-anak kita yang dikirimkan kepada Tursina, setidaknya dia dapat apa? Sama yang digambarkan oleh Imam Syafi'i. Satu, hilang kesusahannya, karena nanti dia bertemu dengan teman-temannya, mendapatkan pendidikan yang baik. Yang kedua, waqtisabi ma'isyatin, kelak insya Allah modal dari Tursina itu akan membuat dia mendapatkan rizki yang jauh lebih mudah, rizki yang halal, rizki yang diridhoi oleh Allah SWT. Dapat ilmu, bukan saja ilmu dunia dan akhirat. Dapat adab, karena dia akan diajarkan oleh para murabbiyah, para asatidz, ya, oleh Tursina, untuk tidak hanya mengajarkan otaknya, tapi juga mengajarkan hatinya, mengajarkan adab, mengajarkan akhlak. Punya suhbah, punya teman yang majidin, teman yang baik, networking terbangun. Masya Allah, ini yang mahal, tidak mungkin didapatkan kalau dia hanya berdiam di rumah atau mungkin sekolah yang di dekat rumah. Salah satu kelebihan adalah punya suhbatu majidin. Dalam konteks kita hari ini adalah networking. Sekarang ini salah satu keberhasilan seorang itu adalah ditentukan dari networking yang terbangun. Karena ini adalah modal yang disebut misalnya oleh ilmuwan sosial Pierre Bourdieu misalnya, keberhasilan itu sekarang tidak hanya ditentukan oleh aspek kognitif semata-mata, tapi oleh cultural capital, oleh social capital. Pierre Bourdieu, ilmuwan sosial Perancis, melakukan penelitian terhadap anak-anak SMA dan universitas di Perancis. Yang menarik kata dia, mengapa yang selalu sukses di masyarakat Perancis adalah ya kelompok masyarakat itu-itu aja. Padahal sekolahnya sama, pelajarannya sama, dan seterusnya. Bourdieu dari penelitian yang lama ini sampai kemudian menghasilkan teori yang dikenal dengan cultural capital, ya, dikenal dengan habitus, untuk menunjukkan bahwa kalau kita ingin anak-anak kita sukses, modal yang paling penting harus diberikan kepada anak-anak kita adalah habitus, adalah
cara berpikir, kebiasaan, cara bertindak, ya, atau cultural capital, modal kapital, didapat di mana itu? Salah satunya adalah kalau dia berada di tempat yang tepat. Tursina insya Allah memberikan cultural capital yang mungkin akan jauh lebih baik lagi untuk persiapan dia di masa yang akan datang. Karena itu kalau kita melihat berbagai manfaat ini, mestinya kita ini tidak ada kekhawatiran sebagai orang tua. Kita ini justru dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita melepas anak-anak kita untuk satu, melakukan rihlah ilmiah, ya, rihlah yang ditujukan untuk thalabul ilm, yang itu akan melahirkan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dicurah-curahkan kepadanya. Dan apalagi kata Imam Syafi'i tadi, ya, mendapatkan berbagai hal. Yang kedua, dia sudah melakukan sebagaimana yang dianjurkan oleh Al-Quranul Karim. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, menyatakan, man salaka tariqan, ya, yaltamisu fi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Ya, anak-anak kita semakin jauh dia mencari ilmu, masya Allah, ya, semakin dimudahkan oleh Allah jalannya menuju surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ini yang sangat penting untuk kita pikirkan. Ya, karena itu mestinya kita sebagai orang tua justru semakin ikhlas kepada anak-anak yang menuntut. Apa kemudian yang harus dilakukan oleh orang tua ini? Melihat anak-anaknya yang sekarang mungkin jauh, memang tentu saja ada rasa sedih. Ya, siapa yang tidak sedih? Anak-anak yang biasa tumbuh berkembang bersama kita, makan bersama, sekarang tidak ada. Ya, dia jauh. Kita tidak tahu bagaimana dia tidur, bagaimana dia makan, dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi sekali lagi, ini adalah hal yang harus kita berikan kepada anak-anak kita karena sekian banyak manfaat. Ya, nomor satu, apa yang harus kita lakukan agar sebagai wali murid, sebagai orang tua ini kita ikhlas melepas anak kita? Yang pertama, lihat manfaat dari apa yang dia dapatkan. Nomor satu, baik manfaat secara religius, ya, religious benefit, atau benefit-benefit yang lain, worldly benefit. Manfaat, kalau kita semakin memahami manfaat dari anak yang berpindah dari rumahnya untuk mencari ilmu, insya Allah itu pelan-pelan yang akan membuat kita, terutama buat bunda-bundanya ini, agar lebih mudah untuk ikhlas melepas anaknya. Satu, dilihat bahwa anak kita ini keluar bukan untuk apa-apa. Anak kita ini keluar untuk menjalankan perintah Al-Quranul Karim. Nomor satu, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Musa. Masukkan itu ke dalam pikiran kita bahwa anak-anak kita ini sedang melaksanakan apa yang diajarkan oleh syariah ini. Yang kedua, anak-anak kita ini keluar, dia menjalankan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, dia di-encourage untuk pergi mencari ilmu, ya, dan seterusnya. Lihat para sahabat Nabi, dia ini sedang menelusuri, menapak tilasi, ya, orang tua mereka, ya, pahlawan-pahlawan mereka, para sahabat, para ulama-ulama yang terus-menerus melakukan rihlah ilmiah demi untuk meningkatkan kualitas keilmuannya. Karena itu kalau kita melihat itu, ya Allah, alhamdulillah, anak saya sudah on the right track. Ya, dia mengikuti Allah, dia mengikuti Rasulullah, dia mengikuti teladan-teladan suci, ya, para ulama-ulama besar dalam agama. Poin nomor satu. Yang kedua, ada banyak hal yang harus kita pikirkan. Yang kedua, anak itu butuh independen. Salah satu kelemahan yang masih banyak kita dapati pada anak-anak kita adalah hatta ketika dia sudah dewasa, dia masih belum bisa independen. Independen dalam banyak hal. Ya, independen secara ekonomi, independen secara cara berpikir, independen dalam memberikan decision making, dan seterusnya. Ada banyak anak yang pintar, tapi begitu sudah sampai pada apa yang harus dilakukan, dia bingung. Makanya dia pergi lagi ke mamanya, bagaimana dan seterusnya. Dia tidak mampu memiliki kemampuan untuk memberikan pendapat pribadinya. Kenapa? Karena tidak pernah dilatih. Maka ketika anak kita berada di luar rumah kita, ya, sehingga dia harus menjadi dirinya sendiri kemudian, disitulah dia belajar untuk independen. Sekarang dia harus mengerti itu
bagaimana dia bertanggung jawab terhadap dirinya, makanannya, ya, pakaiannya, ya, kesehatannya, dan seterusnya. Ini mahal sekali, tidak akan pernah bisa didapatkan kalau anak-anak kita itu masih ada di rumah kita. Independensi, dan independensi ini akan mengokohkan seorang anak, terutama buat laki-laki. Ya, dia akan mengerti kemudian tugas-tugasnya, tanggung jawabnya, dan seterusnya. Poin nomor 2. Poin nomor 3, anak-anak kita akan tadi mendapatkan cultural dan social capital. Ya, 1, dia akan belajar trust, belajar bagaimana mempercayai orang dan dipercayai oleh orang. Dia akan belajar networking, bagaimana membangun kerjasama, yang nanti masa yang akan datang dia juga akan mengetahui itu networkingnya dengan siapa saja. Ya, dia akan belajar bahasa yang baik. Ya, dan itu adalah modal-modal sosial, modal-modal kultural yang dibutuhkan anak kalau dia nanti sudah terjun di kehidupannya. Lah, Tursina insya Allah sudah mempersiapkan semuanya untuk anak-anak kita ini bisa benar-benar nanti begitu masuk ke dunia nyata dia sudah tidak kaget. Ya, kenapa? Karena Tursina sudah membekali semua perangkatnya, baik secara kognitif, secara adab, secara skill, soft maupun hard skill, semuanya telah diberikan agar apa? Agar anak-anak kita ini kemudian sudah siap ketika keluar. Dengan semua benefit itu semuanya, rasanya tidak layak kita ini tidak mengikhlaskan anak-anak kita ini untuk bisa kemudian dengan nyaman belajar. Apalagi yang harus dilakukan orang tua selain kemudian merubah perasaan ini agar bisa ikhlas. Yang kedua, doain. Ya, Rasulullah SAW bersabda, ada 3 doa yang mustajab, yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau mendoa. Yang pertama adalah doaul mazlum, doanya orang yang dizalimi. Yang kedua adalah doaul musafir, doanya orang yang sedang safar. Dan yang ketiga adalah doaul walid ala waladihi. Ya, doanya orang tua kepada anaknya. Sekarang tergabung ya, anak sedang safar mencari ilmu, ya, sementara orang tuanya jauh dari anaknya, ya, dan kemudian orang tuanya berdoa, insya Allah ini yang akan memudahkan anak-anak kita ini meraih keinginannya, meraih mimpi-mimpinya. Anak-anak kita tumbuh memiliki ilmu yang baik dan menjadi anak-anak yang saleh. Karena itu bantulah anak-anak kita, bukan dengan perasaan yang susah masih melepaskan, justru bantulah dia dan doa. Agar apa? Agar anak-anak kita ini menemukan kedamaian dalam hatinya. Yang terakhir, meskipun ini belum diteliti secara serius oleh para ilmuwan, tetapi banyak psikolog yang percaya bahwa jika orang tua itu mengkhawatirkan anaknya, maka anak juga akan mengalami kekhawatiran. Karena itu, tidak ada gunanya kita ini mengkhawatirkan anak-anak kita. Kenapa? Karena semakin kita khawatir atau sampai pada batasan yang paling maksimal, misalnya bisa paranoid dan seterusnya, justru anak-anak kita juga semakin tidak nyaman nanti di tempat yang lain. Karena itu husnudzon, ya, dan be positif kepada anak itu. Apa yang akan dia lakukan di sana? Percayalah bahwa Tursina dan para asatid di sini berusaha sebaik mungkin untuk mengantarkan anak-anak jenengan semuanya menjadi generasi-generasi, menjadi matahari Islam, menjadi rembulan Islam dan seterusnya. Itu yang hendak dimasukkan ke dalam hati kita agar kita ini rela melepaskan anak-anak kita untuk menuntut ilmu ini. Percayalah, tidak ada perjalanan yang lebih mulia ya daripada perjalanan mencari ilmu. Apalagi mari kita renungkan, kan orang mencari ilmu itu pada hakikatnya dia sedang mencari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah itu adalah Al-Alim. Allah adalah Al-Alim. Semua ilmu itu sumbernya adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada hakikatnya saat orang itu mencari ilmu pengetahuan, hakikatnya dia sedang mencari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mengapa kita tidak ridho anak kita sedang mencari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Anak kita sedang belajar memakrifati Tuhannya, belajar untuk mencintai Tuhannya. Mestinya kita mengantarkan anak kita dengan gembira,
Meski kita bisa mengantarkan anak kita dengan hati yang paling ikhlas, dan kita terus hujani anak-anak kita, curahi anak-anak kita dengan limpahan doa. Semoga Allah memproteksinya, semoga Allah membukakan akalnya sehingga dia mampu kemudian menjadi anak-anak yang belajar dengan baik dan kelak tercapai semua cita-cita dan keinginannya. Saya kira itu sebagai pengantar topik kita pada pagi hari ini. Memang tidak terlampau rumit ya, topiknya hanya berkenaan dengan bagaimana orang tua ikhlas melepaskan anak-anaknya untuk belajar di luar rumahnya ini, di Tursina, tempat yang sama-sama kita cintai. Saya kira itu sebagai pengantar, Mas. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Demikian. Baik, terima kasih Ustaz Yahya atas apa yang disampaikan berkaitan dengan kajian pada pagi hari ini. Ada beberapa catatan poin Ustaz yang kami catat juga berkaitan dengan hijrah tadi, bahwa dalam Al-Quran memerintahkan kita untuk hijrah di 5 poin, yaitu adalah hijrah karena adanya penganiayaan dalam agama, kemudian hijrah mencari rizki, kemudian hijrah mencari ayat kauniyah, kemudian hijrah jika tidak berpindah akan terus berbuat maksiat, kemudian hijrah dalam mencari ilmu dan makrifat. Sebagaimana dalam hadis Sahih Muslim 2699 yang tadi sudah disebutkan, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu thariqan ilal jannah." Luar biasa, bahwa menuntut ilmu ganjarannya itu surga Ustaz. Jalannya mempermudah untuk masuk surga. Benar, Masya Allah. Subhanallah. Nah, ini Bapak Ibu yang perlu kita perhatikan bersama. Insya Allah mudah-mudahan anak-anak kita kelak menuntun kita jalan menuju surganya Allah. Baik, Bapak Ibu wali santri, yang berikutnya itu adalah sharing atau tanya jawab. Boleh diaktifkan Zoom-nya, Ustaz. Yang mau bertanya kami buka di 2 pertanyaan. Seperti itu, silakan. Baik, ini ada satu pertanyaan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sebelumnya saya sangat berterima kasih untuk kajian parenting hari ini Ustaz. Saya ingin bertanya, ada batasan sebagai orang tua yang bisa kami lakukan bahwasannya itu memvalidasi bahwa kami sudah ikhlas jauh dari Ananda. Kemudian karena bahkan ketika makan saja saya lebih bisa menerima tahu tempe, karena saya tahu anak saya pun sedang menyederhanakan apa yang ia makan. Ketika saya tak mampu untuk sekedar pergi ke mall dan lainnya, Ustaz, bagaimana menyikapi ini Ustaz? Apa saya tergolong orang tua yang belum ikhlas? Karena keseharian beliau mungkin ada aktivitas kemana, akhirnya terbatas. Karena nggak tega melihat anak di pondok seperti itu Ustaz. Baik. Menarik ya, jadi saya jadi ingat kisah saya dan kakak saya dulu. Jadi saya di pesantren saat itu, pesantren tradisional ya, di mana tidur di lantai dan seterusnya. Kakak saya saat itu sudah kuliah dan dia sedang mengajar di rumah orang yang kaya, terus dikasih kamar, ada ranjangnya dan seterusnya. Tapi kata kakak saya, setiap dia mau tidur dia mikir, adik saya tidur di lantai, sementara saya tidur di atas kasur. Akhirnya menarik kakak saya itu. Jadi dia selama saya di pesantren dia tidak pernah tidur di atas kasur itu, dia tidur di bawah karena dia menyatakan kasihan adik saya. Dia ceritakan itu setelah dewasa. Dan kemudian apa yang terjadi? Kita semakin saling mencintai karena Allah SWT ya. Masya Allah, ikatan persaudaraan yang tidak hanya semata-mata karena darah ya. Menarik kalau kita pikirkan. Saya memahami ada ibu yang tidak tega ya, karena merasa anak saya di sana makan ini, masa saya makan enak-enakan dan seterusnya. Mau ke mall jadi nggak enak karena merasa anak saya sekarang nggak gini ya. Tentu gini, enak dan tidak enak itu sekali lagi adalah relatif. Ada satu kitab bahkan, misalnya dari aspek makanan, ada satu kitab yang bahkan menjelaskan tentang keutamaan rasa lapar. Gini, anak-anak kita itu butuh memahami seluruh kondisi. Dia harus mengerti makna lapar, dia harus mengerti kesederhanaan. Kita sebagai orang tua sudah memiliki banyak hal.
Ya, kita mungkin sudah pernah merasa lapar, kita pernah dan seterusnya lah. Sementara anak-anak kita itu belum. Anak-anak yang dididik dengan berbagai macam hal tentu akan jauh lebih kuat, lebih hebat dibanding anak-anak yang hanya monoton saja dapatnya. Karena itu kita bisa melihat semua orang-orang besar di dunia ini lahir karena berbagai macam tempaan yang mengagumkan kalau kita pikirkan. Siapapun dia. Justru anak-anak kita sekarang misalnya mengalami perbedaan. Dari dulu di rumah, sekarang makanannya tipe A, sekarang mungkin berubah jadi tipe B. Misalnya kalau dulu dia besar jalan-jalan, sekarang tidak. Justru semuanya itu adalah menjadi nilai baru buat anak. Di mana dia harus belajar, di mana dia harus adaptasi, dan itu mengokohkan jiwa anak. Sehingga anak kita ini kemudian bukan menjadi anak-anak yang lemah. Saya ambil contoh misalnya ya. Ada kasus di mana ada anaknya teman saya dikirim ke salah satu pondok tradisional ceritanya dari Australia. Begitu dia ke sana, dia melihat bagaimana makanan para santri itu yang amat sangat minim. Sampai kemudian orang tuanya itu juga mengirimin dia uang untuk dia makan di rumahnya Pak Yai, tidak sama dengan santri-santri yang tradisional. Jadi dia makanannya lumayan lah, karena makannya ke dalam, ke rumahnya Pak Yai. Tapi dia sering melihatnya itu, sehingga apa yang terjadi? Dia itu mengumpulkan uangnya yang oleh orang tuanya itu mestinya dibuat jajan, dia tidak bikin jajan, dia kumpulin, nanti dia pesan Pizza Hut, pesan apa untuk diberikan kepada santri. Orang tuanya menangis. Apa kata orang tuanya pada saya? Dia cerita, alhamdulillah Pak, setelah dia berkawan dengan teman-temannya yang sederhana itu, sekarang dia muncul. Kalau dia ada uang lebih, dia pikir, uang begini ini sangat bermanfaat buat mereka. Tumbuh rasa empatinya, tumbuh rasa dan seterusnya. Dan itu tidak bisa, karena itu adalah bagian yang saya sebut tadi. Dia social value, dia cultural value yang tidak bisa dipelajari di rumah kita barangkali. Karena dia harus mengalami kehidupannya sendiri. Saya kira anak-anak kita yang misalnya sekarang makan dengan menu yang berbeda dengan yang di rumah, misalnya ada pengetatan sehingga dia misalnya tidak boleh bepergian seenaknya atau bahkan ke mall dan seterusnya, tidak apa-apa karena itu baik untuk dia. Ya, baik untuk dia. Kita kalau berpikir bagaimana entertainment dan segala macamnya bisa menspoil seorang anak, tentu inilah adalah masa yang sangat baik. Lah, sikap seorang tua, apakah orang tua harus sama dengan anaknya? Tentu tidak. Karena satu, kita ini sudah mengalami semuanya. Tentu kita ini juga tidak harus membuat diri kita menderita, ya. Karena kita ini punya kehidupan yang lain dengan anak kita, ya. Karena itu mestinya kita oke lah kalau kita ini bersedih, kalau kita ini mungkin sebagai seorang ibu ya tidak apa-apa. Tapi setelah itu normal lah kembali. Karena kita memang penting, misalnya kita penting untuk ke mall misalnya karena kita mungkin ingin menjajakan dagangan kita atau apalah dan seterusnya. Ya, karena berbeda hidup yang kita jalani itu berbeda buat anak-anak kita. Maka nanti kalau kita kemudian makan sekarang harus sama dengan anak-anak, kita jatuh sakit malah jadi masalah dan seterusnya. Jadi saya kira oke lah kalau untuk awal-awal mungkin ada perasaan itu dimaklumi. Tapi setelah itu harus normal kembali, ya. Dan biarkan anak-anak kita itu tidak menderita, bahkan mereka akan mendapatkan pengayaan di dalam hidupnya. Sungguh kita ini kalau banyak pengalaman, banyak macam-macamnya dalam hidup, justru akan melahirkan kebaikan buat anak-anak kita. Dan bagi orang tua, syukurilah itu. Sehingga kita ini tidak terus-terusan larut. Ya. Kenapa lagi-lagi? Terutama buat ibu. Ya. Kalau ibunya sedih, anak juga menjadi sedih, sumpek dia. Ya, karena lagi-lagi kalau saya sih percaya bahwa ada hubungan ruh antara seorang ibu dengan anaknya dan seterusnya, sehingga harus dilepas itu, sehingga kita tetap bisa berpikir secara positif dan baik. Saya kira begitu, Mas. Baik. Ya, baik Ustadz. Selanjutnya ada pertanyaan lagi, Ustadz. Ini tadi telah kita menguatkan untuk wali santrinya.
Ini orang tua juga menyampaikan bagaimana cara kita juga untuk menguatkan anak, Ustaz. Untuk kami dapat ikhlas. Mungkin anak-anak di pesantren juga bergejolak ya, karena di pesantren juga wah biasanya di rumah dengan hal-hal yang luar biasa, ketika di pondok memang belajar tentang tawadhu gitu ya, zuhud dan sebagainya. Bagaimana Ustaz untuk mengajarkan anak-anak? Ya, memang tidak mudah karena kan apa ya, kalau bahasa gampangnya itu biasanya berasal dari comfort zone, kemudian berpindah kepada situasi yang mungkin berbeda sama sekali. Ya. Gini, kita ini memang punya apa yang disebut oleh psikolog sebagai fear of unknown. Ya, kita ini takut terhadap sesuatu yang kita tidak tahu. Semakin kita tidak tahu, semakin akan kita merasa takut. Ya, nah sama. Kita ini yang berada di rumah, awalnya anak-anak kita ini semuanya dia sudah tahu makannya apa, bagaimana dan seterusnya. Sekarang semuanya serba baru, serba unknown. Kan itu wajar kalau anak-anak kemudian takut dan seterusnya, sumpah, galau dan seterusnya. Sama lah anak-anak saya misalnya sampai tidak tahu saya ada macam-macam, memang berbeda-beda. Ada yang setiap kita kunjungi menangis terus, bilang tidak kerasan, kangen rumah lah, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi insya Allah itu akan cepat berlalu buat anak. Kokohkan saja. Adi, apa yang pertama? Yang pertama diingatkan adalah bahwa manusia itu gini dulu. Manusia itu punya kemampuan yang bahkan di luar apa yang kita ketahui ya. Menarik sekali manusia itu. Makanya kita ini kalau ada anak-anak kita yang nampak seperti cengeng, nampak wah mungkin malas lah, nggak bisa main HP, nggak bisa ini, nggak bisa itu. Ya, satu, ingatkan misalnya dengan macam-macam. Satu, secara kognitif dia ingatkanlah dengan tokoh-tokoh besar. Ya, ingatkanlah dengan teladan-teladan bagaimana orang itu memang harus bersusah-susah dahulu untuk meraih mimpi-mimpinya. Yang pertama, itu semakin kita memberikan penguatan-penguatan secara kognitif ke dalam otaknya, anak mau tidak mau, ya meskipun dia mungkin saat diberitahu itu belum masuk di otaknya, belum diterima, tidak apa-apa, kasih saja nasihat, bimbingan dan seterusnya secara kognitif, biar dia masuk. Setelah itu apa yang harus dilakukan juga, tentu mungkin kunjungan penting untuk masa-masa awal. Ya pastikan ada sapa dia, telepon dia dan seterusnya untuk mengokohkan, biar tidak benar-benar seperti ditinggal. Itu penting. Tetapi terlampau sering itu juga tidak baik, karena anak kemudian susah untuk lepas. Ya kita yang harus tahu berapa, kalau kita sudah mulai, anak sudah mulai kuat, lah baru kita bisa melepaskan, karena tiap anak beda-beda karakternya, sehingga kita harus memiliki trik-trik sendiri buat anak-anak kita ini. Mana yang misalnya masih sangat ngalem, ya temani dululah sebentar, nasihatin dia dan terusnya, teguhkan hatinya. Insya Allah dengan begitu akan memudahkan. Dan yang paling terakhir, dan ini justru yang paling penting, doa sama Allah SWT. Usaha kita itu tidak akan punya makna apa-apa kalau tidak dibarengi dengan permintaan kepada Allah SWT. Karena Allah itu yang memiliki anak kita. Kita ini cuma dititipin amanah. Serahkan sama Allah. Ya, serahkan sama Allah, ya Allah, minta sama Allah ibadah, minta sama Allah SWT untuk menguatkan anak-anak kita dan seterusnya. Apalagi yang bisa dilakukan, bisa juga dengan wasilah amal soleh, ya. Misalnya kalau misalnya anak kita ini masih nangisan atau apa, amal soleh lah kita niatkan untuk agar Allah memberikan kemudahan kepada anak-anak kita. Yang jelas, satu, doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling penting. Doakan dia, ya, mintakan sama Allah untuk meneguhkan hatinya, menguatkan. Setelah itu lakukan amalan-amalan zahir. Misalnya satu, kapan kita harus datang mengunjungi. Ya, siapkan nasihat-nasihat, contoh-contoh, berikan buku kalau dia menyukai buku. Ya, pastikan konsultasi dengan para asatidz tentang kelemahan anak kita dan seterusnya, sehingga kita yang ada di Tursina bisa memberikan treatment yang paling tepat kepada anak-anak jenengan semuanya. Saya kira demikian.
Baik Ustadz, Insya Allah 2 pertanyaan lagi Ustadz. Satu on kamera nanti dipersilahkan. Baik Ustadz, ini kebalikannya. Tadi berkaitan dengan kita mengajarkan siswa bahwa untuk sifat tawadu itu karena memang di pondok dengan sesederhana itu. Ya. Mungkin ini juga jadi pengingat kami Ustadz, ada pertanyaan juga dari wali santri. Ya, beberapa boarding school itu memang cukup luar biasa saat ini berkembang. Artinya fasilitas yang dimiliki dari beberapa boarding school juga sudah sangat memadai. Ya. Justru malah kita ini kebalikan Ustadz, bagaimana cara mengajarkan anak-anak itu menjadi sifat tawadu, memiliki sifat tawadu. Apakah misalkan orang tua tidak memanjakan dengan membelikan barang-barang yang berharga dan sebagainya Ustadz. Nah, kira-kira seperti apa kerjasama antara kami, lembaga dengan orang tua? Karena tadi Tursina bisa dianggap luar biasa Ustadz dalam segi fasilitas. Seperti itu ya. Itu yang pertama Ustadz. Kemudian yang kedua, kami juga live YouTube Ustadz, sehingga juga ada dari wali santri luar juga yang bergabung. Kemudian ini bagaimana anak di pesantren ini setelah mondok itu kebiasaannya mungkin tidak bisa mawas diri, artinya agak cukup membahayakan Ustaz. Mereka yang biasa pakai kerudung, kemudian di luar ini kerudungnya kecil, akhirnya nauzubillah sampai tidak berkerudung Ustaz. Nah, kira-kira bagaimana Ustaz? Baik, terima kasih. Yang pertama menarik ya, jadi sekolah seperti ma'had seperti Tursina tentu saja tidak bisa kita samakan dengan ma'had-ma'had tradisional yang memang sangat minim fasilitas. Tetapi kalau masih mau dibandingkan dengan di rumah, tentu fasilitas di rumah jauh lebih memudahkan lagi buat anak-anak. Tursina sudah menyiapkan fasilitas yang paling terbaik, tetapi tentu Tursina tidak ingin membuat anak-anak kehilangan nilai-nilai vital dalam beragama, seperti tawadhu, seperti zuhud, seperti iffah, dan seterusnya. Karena itu penting dilakukan kerjasama antara wali murid dengan Tursina. Misalnya dalam hal membelikan pakaian, dalam hal membelikan alat-alat dan seterusnya lah, yang mungkin akan memantik disparitas atau perbedaan antara anak, atau mungkin akan jadi saling berbangga-banggaan terhadap kepemilikan, terhadap apapun yang ini harus bekerja sama dua belah pihak. Saya kira Tursina memberikan batasan, orang tua juga tidak menspoil anak atas nama cinta. Saya kira tidak ada orang tua yang maunya menjurumuskan anaknya. Tentu membelikan anak barang-barang yang baik dan seterusnya itu bagian dari ekspresi cinta orang tua. Tapi sekali lagi bahwa anak-anak ini sekarang seperti berada dalam kawah Candra di muka ya. Dia ini sedang berada dalam masa proses. Biarkanlah dia belajar sebagaimana semestinya itu. Jangan dilebih-lebihkan pemberiannya, sehingga itu mengajarkan anak kita untuk bisa melihat persamaan. Sekali lagi ya, takatsur sebagaimana digambarkan oleh Al-Qur'an ya, itu menggunakan redaksi. Lihat, menarik. Takatsur itu wazannya kalau dalam bahasa Arab di dalamnya mengandung makna musyarakah ya, ada ketersalingan, ada reciprocity. Munculnya orang itu untuk saling berlebih satu sama lain, untuk saling membanggakan satu sama lain, muncul hanyalah karena ada interaksi. Mungkin kalau di rumah fine-fine saja karena tidak ada berinteraksi dengan orang lain, tapi ini kita berada dalam lingkungan yang sama, anak-anak kita bertemu dengan temannya dan seterusnya. Kalau kita memberikan sesuatu yang terlampau berbeda dengan teman yang lainnya, yang terjadi adalah ini akan memantik persaingan kemudian, dan itu tidak sehat. Ya, dan itu tidak sehat. Karena itu orang tua juga harus membantu institusi ya, dalam hal ini Tursina, untuk bisa bersama-sama menanamkan nilai-nilai itu bisa berjalan dengan baik. Tursina berusaha kuat misalnya mengajarkan zuhud, mengajarkan tawadhu, mengajarkan iffah dan seterusnya, sehingga ada kerjasama antara orang tua dengan institusi. Ya, jadi misalnya ibaratnya kalau yang perempuan, kalau beli bedak ya yang wajar-wajar sajalah gitu. Kosmetiknya yang wajar-wajar sajalah gitu. Jangan terlampau
berbeda dengan yang lainnya, sehingga kemudian memantik hal-hal yang tidak baik. Orang susah untuk tawadhu dan seterusnya, ya. Karena yang terjadi justru sebaliknya, takatsur yang terjadi, tafakhur yang terjadi, saling pride satu sama lain, membesarkan egonya masing-masing, ya. Yang kedua, hal yang penting juga adalah apa yang semestinya dilakukan tentang apa tadi, anak-anak yang kalau sudah keluar atau apa, nampaknya kok kayak tidak konsisten dengan pembelajaran. Gini ya, sekali lagi, anak-anak kita itu atau katakanlah manusia itu secara umum bukan robot yang begitu kita kasih nilai pasti dia akan begitu terus. Dia berada dalam situasi yang berbeda terus, ya. Waktu di Tursina, di luar Tursina, nanti di masyarakat yang lain lagi, dan seterusnya. Lah, tentu harapan kita, nilai-nilai yang sudah diajarkan itu terus mewarnai kehidupan mereka dimanapun. Tetapi, kadang-kadang memang berbeda tiap orang itu, karena ada perubahan-perubahan itu, ya. Perubahan lokasi, perubahan situasi, perubahan yang dihadapi, dan karena itu anak-anak biasanya kemudian ada yang di luar apa yang kita harapkan. Misalnya begitu pulang ke rumah malah senang nonton TV terus, pulang ke rumah kemudian malah main HP terus, atau mungkin bahkan naudzubillah misalnya ya, sampai sudah tidak mau pakai jilbab, atau kemudian gini, kehidupan yang terisolasi sebagaimana pesantren, ya, karena maunya menanamkan nilai itu sehingga masuk, kadang-kadang memang begitu keluar, anak itu kepingin merdeka rasaannya, ingin bebas, tapi biasanya itu hanya sesaat. Karena itu jangan juga terlampau sedih kalau mendapati anak-anak kita misalnya, kok begini ya, misalnya saya kasih contoh yang paling mudah lah, misalnya di pesantren dididik sholat tahajud, begitu pulang ke rumah tidak sholat tahajud. Ini kadang-kadang banyak orang tua yang kemudian kecewa, minta ampun, udah ini berarti tidak berhasil. Tidak selalu begitu, gitu. Karena memang anak-anak itu ada masa ketika dia pulang merasa seperti saya sekarang lagi saya puas-puaskan begitu. Lihat saja grafiknya, kalau itu misalnya kok 1-2 hari itu normal, tapi kalau kemudian berubah, lah itu yang harus kita benahin, karena ini tidak benar ini. Mana yang merupakan luapan dan mana yang merupakan perubahan kepribadian dari seorang anak, ya. Karena itu apa yang harus kita pastikan itu, satu, membentuk karakter itu memang tidak mudah. Yang pertama yang harus dipastikan adalah bagaimana nilai-nilai itu benar-benar difahami oleh anak, bukan dalam hanya pengertian difahami, tapi dia menerima bahwa itu sebagai sebuah kebenaran. Itu yang penting sekarang. Karena kalau itu sudah diyakini sebagai sebuah kebenaran, nanti feelingnya itu akan ikut. Contoh ini saya mudahkannya. Aktivis LGBTQ misalnya ya, itu berangkat dari mana? Kenapa mereka kok sampai berani memperjuangkan, sampai mungkin melakukan demonstrasi dan seterusnya, melakukan penuntutan dan seterusnya. Kenapa? Karena berangkat dari pemahaman yang dimasukkan dan sampai pada tahap dia meyakini bahwa itu sebuah kebenaran. Nah, hal pertama yang harus dilakukan adalah bagi Tursina tentu saja ini, nilai-nilai yang diajarkan sebagai nilai-nilai etika itu tidak hanya diajarkan sebatas mengajarkan transformasi pengetahuan, tapi kita memastikan anak-anak kita itu meyakini dia sebagai sesuatu yang benar, yang masuk di otaknya dan itu merupakan sebuah kebenaran. Nah, yang kedua kemudian baru kita didik feelingnya, ada pola pembiasaan sampai kemudian dia menjadi perilakunya. Dari akal tadi ditranslate menjadi perilaku, merubah rasanya, merubah pribadinya sampai pada perilaku-perilakunya. Nah, adapun ketika dia berada di sesuatu yang lain, kadang ada perubahan. Satu, yang pertama, jangan secepat mungkin kemudian menganggap anak kita berubah, enggak, itu biasa. Biasanya karena ada letupan sesuatu yang baru, tetapi kalau kemudian dia akan bisa kembali lagi on the track. Ya. Syukur-syukur kalau anaknya sudah baik terus dari awal, tidak ada perubahan. Nah, ada yang model yang kedua itu.
hanya untuk memuaskan dahulu, tapi setelah itu kembali lagi dia kepada jalan yang benar. Ini pentingnya karena mendidik anak itu gambarannya di dalam Al-Quranul Karim. Al-Quran menggambarkannya, dharaballahu alam taro dharaballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibatin. Perumpamaan mendidik karakter itu seperti menanam pohon di dalam Al-Quranul Karim. Ditanam pohonnya, kemudian bermula dari apa? Bermula dari bibit yang baik, kalimatan thayyibatan. Berasal dari kalimat yang baik. Apa itu? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tata nilai yang baik, nilai-nilai, dan ini yang diajarkan. Itu harus masuk ke dalam kesadarannya dan dia menjadi akar kemudian. Lah seperti pada tanaman, akar itu spreading kemana-mana, menghunjam jauh ke dalam hati, dan kemudian dia mewarnai cara berpikirnya, mewarnai perasaannya, mewarnai hatinya, dan seterusnya. Dan nanti hasilnya bisa kita lihat menjulang kemudian ke langit sana. Wa far'uha fis sama. Ya, apa itu ucapannya, perilakunya, dan seterusnya. Lah itu yang kita harapkan terhadap anak-anak kita. Adapun kalau anak-anak kita kemudian berubah, benar-benar berubah, dudukkan dia, diskusikan dia. Barangkali mungkin ada teman yang merubah dia, barangkali mungkin ada lingkungan yang tidak tepat. Tidak selalu berasal dari anaknya yang berubah, karena karakter berubah itu macam-macam. Bisa karena teman, bisa karena lingkungan. Bukan pasti ini, wah Tursina tidak keren, berarti bukan itu poinnya. Ya, anak-anak itu bisa, semua orang bisa berubah kapan saja. Karena itu pastikan meskipun sudah nanti keluar dari pesantren misalnya, pastikan anak-anak kita itu tetap berada di lingkungan yang baik. Kalau dia berubah, lihat dulu apa yang salah ini. Mungkin dia salah teman, mungkin dia dan seterusnya, sehingga tata nilai atau akhlak yang sudah diajarkan sedemikian seriusnya itu di Tursina itu tetap bisa dipraktekkan oleh anak-anak kita di masyarakat. Sambil menunggu Ustaz, ya. Ini juga ada satu lagi dari orang tua, ya. Mencintai karena Allah atau mencintai karena mereka. Jadi gini, bagaimana cara membedakan kita mencintai anak itu karena Allah atau kita mencintai mereka karena hubungan sesama manusia saja Ustaz? Dan bagaimana mempraktekannya seperti itu Ustaz? Yang pertama, alasan kita mencintai anak. Gini ya, kita ini seringkali membandingkan, misalnya ada contoh yang paling mudah lah, jangan mencari ibadah itu jangan mencari surga, atau jangan ibadah itu mencari terjauhkan diri kita dari neraka, karena ibadah itu mestinya hanya mencari Allah SWT. Gini ya, jadi ini ada lompatan cara berpikir sebenarnya. Jadi karena Allah itu bukan berarti hanya semata-mata ke Allahnya saja, tapi apapun saja yang itu kalau kita urutannya ke Allah, itu sama nilainya dengan karena Allah. Itu misalnya, kalau kita beribadah karena kita kepingin menjadi ahli surga, dan ahli surga itu miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka sebenarnya ibadah orang yang ditujukan untuk meraih surga sebenarnya juga lillahi ta'ala. Yang kedua, orang yang beribadah karena kepingin dibebaskan dari neraka, itu juga sebenarnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Apalagi kalau kita pikirkan Allah yang menyuruh kita agar jauh dari neraka, dan seterusnya dan seterusnya. Sama juga dengan mencintai anak. Apakah mencintai karena Allah atau karena hubungan seorang ayah dan anak? Lah, kasih sayang ayah kepada anak itu juga bagian dari ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebenarnya ya jangan terlampau diperbedakan harus karena Allah. Bedanya begini, kalau mau kelihatan bedanya, mana yang karena Allah atau karena anak. Jika anak menuntut sesuatu yang melanggar aturan Allah, lah disitulah kita akan bisa melihat kita ini mencintai anak kita karena Allah atau kita mencintai anak kita karena dia adalah anak kita. Banyak orang tua yang kemudian memilih melebihkan cintanya kepada anaknya daripada cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu yang tidak tepat. Itu yang tidak tepat. Misalnya orang tua yang pasang badan
meskipun anaknya melakukan perbuatan maksiat. Ini tentu tidak dibenarkan di dalam agama. Lah, jadi kita ini mencintai anak itu sepanjang anak kita itu apapun yang berkenaan dengan anak kita itu tidak melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu yang disebut dengan mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kapan mencintai itu tidak karena Allah? Ya kalau kita melakukan sesuatu yang berhubungan dengan anak kita itu yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu disebut dengan mencintai tidak karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi misalnya anak kita tidak mau pakai jilbab, ya, terus saya nggak enak ini, nanti kasihan anak saya ini gini-gini. Nah itu namanya kita tidak mencintai karena Allah. Ya, kita tidak boleh berkompromi. Namanya mudahanah istilahnya kalau dalam agama. Kita bermudah-mudah hanya untuk mendapatkan keuntungan duniawi sehingga kita melanggar aturan Allah. Yang namanya mudahanah. Mudahanah bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Saya kira begitu, mungkin Mas. Ya. Baik Ustaz, insyaallah sepertinya sudah sangat cukup Ustaz. Yang disampaikan sudah panjang lebar ya. Harapannya mudah-mudahan apa yang disampaikan kita bisa mengamalkan ilmunya. Mudah-mudahan juga anak-anak kita terus istiqomah belajar dan mudah-mudahan dalam keadaan baik-baik saja di pondok insyaallah ya. Baik Bapak Ibu Wali Santri, kami ucapkan terima kasih atas partisipasi dan juga ikut serta dalam kegiatan kajian parenting ini. Terakhir Ustadz, mohon doanya kepada kami, mudah-mudahan kami selalu dalam keadaan sehat walafiat, orang tua bisa membimbing anak-anaknya semuanya. Kami juga sebagai pengajar mudah-mudahan istiqomah bisa mengajarkan anak-anak dalam kebaikan Ustadz. Mohon doanya. Baik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'alukal jannah. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a ahzanina wa dhahaba humumina wa humumina. Allahumma ij'alna auladana وتلاميذنا وجماعتنا من أهل العلم وأهل الخير وأهل القرآن ولا تجعلنا وإياهم من أهل السوء وأهل الضير وأهل العصيان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih. Saya selaku moderator mohon dibuka pintu maaf yang seluas-luasnya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, sekali lagi kami mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Insyaallah kita akan berjumpa lagi Ustadz di minggu selanjutnya, akan kami informasikan di grup Wali Santri. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Sama-sama.